Ini menjadi dalil yang qat'i bahwasanya Al-Quran itu benar mukjizat, ya, dan bahwasanya Al-Quran itu, ya, adalah sebagian dari petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal Furqan, yang ketiga adalah Al-Furqan sebagai pembeda. Ai alladzi yufariqu bainal haqqi wal batil, yang mana Al-Quran itu memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, syukur kehadirat Allah, kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kehidupan bisa bertemu dalam bulan Ramadan pada tahun ini. Salawat salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga seluruh pengikut-pengikut. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan, ya, surat Al-Baqarah. Sekarang masuk ke ayat ke-185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Shadaqallahul adzim. Syahrul Ramadhan, adapun bulan Ramadan, alladzi unzila fihil Qur'an, itu adalah bulan yang dimana di dalamnya diturunkan Al-Quran. Hudan lin-nasi, halnya Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan juga keadaan Al-Quran itu menjadi penjelas bagi petunjuk-petunjuk. Wal furqan, dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu, barang siapa yang di antara kalian yang melihat, menyaksikan asy-syahra, ya, bulan Ramadan, falyasumhu, maka hendaknya dia berpuasa. Wa man kana maridan aw ala safarin, dan barang siapa yang ada dia itu keadaannya sakit, aw ala safarin, atau dia dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka kalau dia tidak berpuasa harus mengganti di hari-hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra, Allah menginginkan kepada kalian itu kemudahan. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menginginkan kesulitan. Walitukmilul iddata, dan hendaknya kalian menyempurnakan hitungan. Walitukabbirullaha, dan hendaknya kalian mengagungkan Allah ala ma hadakum, ya, atas apa-apa yang telah Allah telah memberikan petunjuk kepada kalian. Wala'allakum tashkurun, agar supaya kalian itu menjadi orang-orang yang bersyukur. Baina yubayyinullahu fi hadhil ayati ma yali, Allah menjelaskan di dalam ayat ini sebagai berikut, yaitu ayat 184, ya. Inna Allah subhanahu qad ikhtassa syahra Ramadhana bi bad'i nuzulil Qur'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan, ya, menentukan pada bulan Ramadan itu, ya, bi bad'i nuzulil Qur'an, sebagai bulan awal pertama kali turunnya Al-Qur'an, fihi, itu di dalam bulan Ramadan. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang dimana di dalamnya diturunkan Al-Quran. Ya, sebagaimana firman Allah yang lain dalam surat Al-Qadar, misalkan, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran fi lailatul qadr, pada malam Lailatul Qadar. Ya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan berkah. Surat Ad-Dukhan ayat 3. Wa kullu dzalika yadullu ala anna al-Qur'ana
bada'a nuzuluhu ila Rasulillah SAW fi lailatin min layali Ramadan. Ayat-ayat yang kami bacakan tadi, ya, semuanya itu menunjukkan, ya, bahwasanya Al-Quran itu pertama kali turun awal-awalnya kepada Nabi Muhammad SAW adalah fi layali, pada malam-malam min layali Ramadan, ya, pada malam-malamnya malam-malam bulan Ramadan, ya, yaitu lailatin mubarakatin, ya, yaitu malam yang penuh dengan keberkahan. Lailatul Qadar, ya, malam Lailatul Qadar, malam-malam yang ditentukan. Tsumma akmalallahu subhanahu tanzilahu. Kemudian Allah SWT menyempurnakan turunnya Al-Quran ala fatratin, ya, dengan cara bertahap. Ya. Jadi dari Allah SWT menurunkan Al-Quran dari langit, ya, Sidratul Muntaha ke langit dunia itu pada bulan Ramadan, pada malam-malam bulan Ramadan. Kemudian Allah SWT kemudian menurunkan Al-Quran dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap, ya, yaitu selama 23, ya, tahun lebih dikit, ya, li hikmatin, ya, karena ada hikmahnya nanti kenapa Al-Quran itu tidak diturunkan secara langsung, ya. Bayyana Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihil qur'anu jumlatan wahidah. Wa qala alladziina kafaru, orang-orang kafir mengatakan laula nuzila 'alaihil qur'an, kenapa Allah tidak menurunkan Al-Quran jumlatan wahidatan, secara langsung, ya, 30 juz langsung. Kenapa? Orang-orang kafir yang nanya. Kadzalika linusabbita bihi fuadaka. Demikian itu adalah agar supaya kami bisa meneguhkan, ya, dengan turunnya Al-Quran secara bertahap itu adalah meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW. Waradalnahu tartil, dan kami membacakan Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad dengan cara yang tartil. Kalau diturunkan secara langsung, nanti gimana tata cara bacanya, mengajarinya, dan sebagainya. Dengan diturunkan secara bertahap, maka Rasulullah SAW bisa membacakan, malaikat Jibril bisa membacakan kepada Nabi Muhammad secara tartil. Ya, sebagaimana ilmu tajwid yang kita pelajari, ilmu tata cara membaca Al-Quran, ilmu qiraat. Dan qiraat juga banyak sekali qiraat. Ada qiraat sab'ah, ada qiraat asyara, ada qiraat arba'at asyara. Dan itu adalah, ya, diturunkan dengan cara bertahap. Sehingga bangsa Arab pada waktu itu juga bisa mempelajarinya. Itu adalah salah satu dari hikmahnya, dari sekian banyak hikmah. Summa bayyana Allah Subhanahu anal Qur'an al-'azim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an yang azim, ya, yang agung itu adalah satu hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Al-Qur'an yang diturunkan pada bulan Ramadan adalah menjadi petunjuk bagi kita bangsa manusia, ya. Hudan linnas halun mansub, itu adalah hal, ya, makanya dimasukkan hudan, ya. Hudan itu posisinya menjadi hal dari, ya, unzila fil Qur'an, dari Al-Quran. Jadi keadaan Al-Quran itu adalah hudan linnas, yuhdihim ilal haqqi wa ila siratin mustaqim, ya. Jadi Al-Quran itu menunjukkan kepada manusia kepada hak, kebenaran, wa ila siratin mustaqim, dan kepada jalan yang lurus, ya. Yang kedua, wa bayyinatin minal huda. Al-Quran juga menjadi penjelas dari petunjuk-petunjuk. Halun maktub, ini juga hal yang maktub kepada hal yang pertama, ya. Dalailun, ya, qati'atun mu'jizatun ala annahu minal huda alladhi anzalallah. Ini menjadi dalil yang qat'i bahwasanya Al-Quran itu benar mukjizat, ya, dan bahwasanya Al-Quran itu, ya, adalah sebagian dari petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal furqan, yang ketiga adalah Al-Furqan sebagai pembeda. Ai alladzi yufariqu bainal haqqi wal batil, yang mana Al-Quran itu memisahkan antara yang hak dengan yang batil, ya, wa bainal khairi wasyarr, dan membedakan antara yang baik dan yang buruk.
wa bainal a'malis sholihati wal amalis sayyiati, dan antara amal-amal yang soleh dan amal-amal yang buruk, ya, itu ditunjukkan oleh Allah SWT melalui Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu, ya, sebagai umat manusia atau kita umat Islam pada khususnya, itu harusnya menjadi petunjuk, bukan menjadi bacaan semata. Ketika di dalam terdapat Allah meminta, mewajibkan, memerintahkan untuk apa, manusia harus lakukan. Kenapa? Karena sebagai fungsi petunjuk, hudan linas, bukan fungsi bacaan. Ya, kritik kepada kita umat Islam sekarang adalah menjadikan Al-Quran itu adalah bacaan semata. Padahal Al-Quran itu diturunkan apa? Sebagai petunjuk. Ya, maka di sini syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, ya, hudan linas, ya, menjadi petunjuk. Wa bayyinatin huda wal furqan. Ya, bukan qira'atan linnas, bukan menjadi bacaan bagi manusia, ya kan? Maka kalau menjadikan Al-Quran hanya sebatas bacaan saja, itu justru telah, ya, melenceng dari tujuan utama diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia. Percuma manusia baca Al-Quran, tapi setelah dibaca, kemudian setelah ditutup Al-Qurannya, ketika berjalan di muka bumi ini tidak menggunakan petunjuk itu, malah menggunakan petunjuk lain, maka orang itu telah mengkhianati Al-Quran. Ya, itu poinnya. Kemudian wafil ayatainil ula wa tsaniyah, dan pada dua ayat yang pertama dan kedua, ya, dzakarallahu subhanahu, Allah menyebutkan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Kemarin kita sudah bahas di video pertama dan kedua. Bagi yang belum menonton, silakan bisa ditonton yang video pertama dan kedua tentang kewajiban puasa dan kewajiban membayar fidyah atau qadha, ayat 183 dan 184. Fakanat al-ayat muakkadata fardhi shaumi, maka seolah-olah ayat ini adalah menekankan, ya, kewajiban puasa alaina atas kita semua umat Islam. Kama farada 'alal umami sabiqati, sebagaimana telah diwajibkan atas, ya, puasa itu telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kita. Ma ikhtilafi iddati ayyamis syami, ya, bersama dengan perbedaan jumlah bilangan hari-hari puasanya. Ya. Ayyaman ma'dudat. Ya, ayyaman ma'dudat, hari-hari yang sedikit. Kemarin kita sudah bahas. Li'anal maqsuda fi tilkal ayat. Karena maksud dari ayat ini ta'kidu faridatis syami alaina, itu menjadi, ya, penekanan, ya, penekanan dari kewajiban-kewajiban puasa, ya, puasa bulan Ramadan kepada kita, ya, kafardiha ala sabiqina, sebagaimana fardunya orang-orang sebelum kita, orang-orang terdahulu. Walaisal maqsudu minha bayanu muddatasyami, ya, maksudnya itu bukanlah minha di antara itu bayanu muddatisyami, ya, penjelasan dari jumlah, ya, atau bilangan atau lamanya waktu untuk berpuasa, bukan. Ayat makdudat itu adalah menekankan, ya, menekankan kembali. Wa amal ayatul ladzi ba'daha, adapun ayat setelahnya syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, ya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Fa inna fiha ta'inun li syahri siyam, maka sesungguhnya di dalam ayat ini, ya, terdapat penentuan, ya, li syahri siyam, pada bulan puasa, alal umatil islamiyati, atas umat Islam, kepada kita semua, bahwa syahrul Ramadan al-makhsus, ya, yaitu adalah bulan Ramadan yang ditentukan, yang dikhususkan binuzulil Quran, dengan turunnya Al-Quran. Wa min sama faridatus syam, dan di sana ada kewajiban untuk berpuasa di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan juga diturunkan Al-Quran. Al-Quran itu mulia, bulan Ramadan menjadi mulia. Ya, jadi kemuliaan itu, ya, adalah salah satunya adanya diturunkannya Al-Quran. Kenapa disebut Ramadan bulan mulia? Orang-orang yang diturunkan Al-Quran, ya,
seperti Nabi Muhammad SAW itu diturunkan Al-Quran kepada beliau, maka beliau menjadi Nabi yang paling mulia. Orang-orang yang menerapkan Al-Quran, membawa Al-Quran ke seluruh dunia menjadi umat yang paling mulia. Ya, kuntum khairu ummatin, menjadi umat yang paling mulia, umat Islam. Ketika umat Islam itu membawa Al-Quran di dalam setiap kehidupannya, baik kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, bahkan bernegara. Pedomannya adalah Al-Quran karena diturunkan sebagai kitab pedoman, hudan linnas. Ya, jadi kalau manusia sekarang umat Islam mungkin mengalami penurunan, degradasi penurunan, itu bisa jadi penyebab utamanya adalah karena mereka meninggalkan Al-Quran yang mulia. Allah telah menurunkan Al-Quran yang mulia, tapi malah manusia meninggalkan Al-Quran, malah memilih selain Al-Quran. Itu penyebab utama manusia mengalami kemunduran. Wa indama dzakarallahu subhanahu as-shauma fi syahri Ramadan, dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan puasa di bulan Ramadan, ada fa'akkada ya ahkamahu li munasabati i'adati dzikri syahr Ramadan. Kemudian diulang lagi, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian ya menekankan kembali hukum-hukum hukum-hukum berkaitan dengan puasa li munasabati i'adati dzikri syahr Ramadan, agar sesuai dengan penyebutan ya bulan puasa syahrul Ramadan. Diulangi lagi syahrul Ramadan. Ya, faqala subhanahu wa ta'ala, maka Allah berfirman, faman syahida minkum syahra falyasum. Diulang kata-kata syahr. Ya, maka barang siapa di antara kalian yang menyaksikan syahr, bulan, falyasum, maksudnya bulan Ramadan. Ya, disebut di depan sudah ada syahrul Ramadan, kemudian di tengahnya tadi ada kalimat diulangi lagi syahru, ya faman syahida minkum syahr, sama-sama syahr. Ya, wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan, maka diganti dengan hari-hari yang lain. Fa akada ya hukmas siyami. Maka ayat ini menekankan kembali tentang hukum berpuasa. Liman syahida syahra wa hadarahu ayal muqim. Yaitu bagi orang yang melihat bulan hilal ya pada bulan Ramadan dan hadir di situ pada bulan itu, kemudian dia juga mukim di situ, bukan musafir. Wa kadzalika rukhsatu lil musafir wal marid. Demikian juga adanya keringanan bagi orang musafir dan orang sakit fi tadabu'i muhakkamin, ya, dalam mengikuti hukum min ladun hakimin khabir, dari sisi Allah SWT yang maha bijaksana dan maha teliti. Yang selanjutnya adalah yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kepada kalian itu kemudahan, dan Allah tidak menginginkan kepada kalian itu kesulitan, kesusahan. Walitukmilul iddata, dan hendaknya kalian menyempurnakan hitungan puasa, yaitu walitukabbirullaha, dan hendaknya kalian itu mengagungkan Allah ala ma hadakum, atas apa yang telah Allah berikan petunjuk kepada kalian, wala'alakum tashkuruna, dan hendaknya kalian itu menjadi orang yang bersyukur. Ya, alhamdulillah di sini sedang turun hujan. Ya, tadi terjadi masalah dikit, ternyata mic-nya nggak masuk. Jadi kalau suaranya agak kurang, ya mohon dimaafkan. Kita lanjutkan kembali. Ya, yubayyinullahu subhanahu al-hikmata min dzalika. Di dalam ayat ini Allah ya menjelaskan tentang hikmah min dzalika, ya, dari puasa itu sendiri. Bi annahu subhanahu yuridu lana al-yusra, karena Allah SWT menginginkan kepada kita itu kemudahan fi tanfidi faridati siyam, dalam menjalankan kewajiban berpuasa. Walaisal usra, bukanlah Allah menginginkan kesulitan, al-masyaqqah wal halak. Allah tidak menginginkan kita menderita atau kita binasa. Wa bidzalika natamakkanu min ikmali iddati siyami bisuhulah. Oleh karena itulah memungkinkan bagi kita untuk menjalankan ibadah puasa, menyempurnakan puasa itu dengan mudah. Coba, ada nggak yang kesulitan gara-gara puasa? Ada yang mati gara-gara puasa? Ada yang sakit gara-gara puasa? Enggak ada. Justru puasa itu menyehatkan.
Dan puasa itu dijalankan oleh umat Islam saat ini dengan mudah, ya, gampang, tinggal menahan lapar dan haus dari waktu fajar sampai terbenam matahari. Mudah sekali. Waktunya pun ya cuman sehari doang. Malamnya masih boleh makan. Ya, dimudahkan sama Allah SWT. Fa in kunna ghairu qadirina bi sifatin muaqqatatin. Seandainya kita tidak mampu berpuasa dengan sifat yang muaqqatah, ya, sementara, ya, misalkan karena sakit atau dalam perjalanan, ya, adainaha qada'an fi ayamin ukhar, maka kita bisa menjalankan puasa itu sebagai qada pada hari-hari yang lain. Ya, wa in kunna ghairu qadirina bi sifatin daimatin, kalau kita tidak mampu berpuasa, karena tidak mampunya itu karena kita dengan sifat lama, misalkan orang udah tua atau orang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, ya, akhrajna fidyatan, maka kita diminta sama Allah mengeluarkan fidyah. Mudah sekali. Ya, kalau nggak bisa puasa selama-lamanya atau dia kesulitan, kalau puasa bisa binasa, maka fidyah aja. Ya, mudah itu. Wa in kunna qadirina adainaha fi muddatiha. Seandainya kita mampu menjalankan puasa itu pada waktunya, ya, yaitu syahr Ramadan, pada bulan Ramadan, fa nukmilu al-idata wa nukabbirullaha, maka kita sempurnakan puasa itu sampai selesai, kemudian kita mengagungkan Allah ba'da ikmali siyami, setelah menyempurnakan puasa, ai yaumul id, yaitu pada hari id, Idul Fitri. Maka ya, ketika Idul Fitri kita bertakbir kepada Allah, nukabbirullah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya. Kenapa? Ini perintah Allah SWT. Ya. Kenapa? Karena Allah telah memberikan kemudahan bagi kita untuk berpuasa, tidak sulit. Ya, wa nakunu minasyakirina ala nikmatillah. Maka dengan begitu kita menjadi orang-orang yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Ya. An makkanana min ikmali hadhil faridatil adimah, karena Allah telah menempatkan kita, ya, menjadi orang yang bisa menjalankan perintah yang sangat agung ini, yaitu perintah berpuasa. Wa wurudu huruf ta'lil, kemudian adanya huruf ta'lil di dalam ayat ini, misalkan walitukmilu, ya, lam ta'lil, walitukabbiru, ya, wala'allakum, apa fungsinya sih huruf itu? Li bayanil hikmah, itu untuk menjelaskan hikmah min hadzal yusri, ya, fi siyami, dari kemudahan dalam berpuasa ini. Ya, jadi la'allakum tattaqun. Takwa ini menjadi hikmah dari orang berpuasa. Ya, walitukmilu, ya, dan hendaknya kalian menyempurnakan. Kenapa menyempurnakan? Menjadi hikmahnya karena antum diberikan kemudahan kesehatan. Ya, walitukabbiru, hendaknya kamu mengagungkan Allah, bertakbir di hari Idul Fitri, hari raya, ya. Kemudian dan sebagainya. Ya. Ya, antukmilu iddatas syam, ya, yaitu kemudahan untuk menyempurnakan, ya, hitungan puasa, ya, wa tukabbirullaha ala ma hadakum, dan kita mengagungkan Allah atas apa yang telah Allah memberikan hidayah kepada kita, itu berupa kemudahan dalam menjalankan puasa, litanfidi faridatis syam, dalam menjalankan puasa, wa takunu minasyakirina lillahi subhanahu wa ta'ala, maka kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La'allakum tashkurun, ya, la'allakum tashkurun, la'alla, agar supaya kamu bersyukur, ya. Kemudian kenapa ini disebut hikmah? Amma limada qulna anna ma dzakarnahu fi ayatis syami as-sabiqah hikmatan. Kenapa kita menyebut, ya, di dalam ayat-ayat ini, misalkan la'alakum tattaqun, la'alakum tashkurun, ya, kemudian walitukmilu, ya, disebut hikmah, walaysa illah. Kenapa tidak disebut illat, alasan? Ya. Jadi kenapa takwa itu menjadi hikmah puasa? Bukan alasan untuk berpuasa. Kamu, ya, berpuasa alasannya apa? Agar kamu bertakwa. Tapi itu kurang tepat. Yang benar adalah hikmahnya kamu berpuasa itu menjadi orang yang bertakwa, gitu. Hikmahnya kamu itu menyempurnakan puasa itu kamu menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Ya, begitu. Kenapa disebut seperti itu? Fali annama dzakarahu Allah subhanahu
ya murattiban 'ala siyam, karena ya, apa-apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya murattiban 'ala siyam, yang mengikuti tentang perintah-perintah puasa ya, la'allakum tattaqun contohnya agar supaya kalian bertakwa, walitukmilul iddah, hendaknya kamu menyempurnakan hitungan, walitukabbirullah, dan hendaknya kamu mengagungkan Allah, wala'allakum tashkurun, agar supaya kamu menjadi orang yang bersyukur. Kullu dzalika yatahaqqaqu jumlatan. Ya, semua itu terrealisasi secara bersamaan. Ayat ya bersamaan itu ya maksudnya adalah inda adadin minal muslimin, terrealisasi di tengah-tengah banyak jumlah umat Islam. Walakinnahu yatakhallafu fi afrodin minhum, terrealisasi di tengah-tengah umat Islam tapi di setiap individunya berbeda-beda. Ya, sebagai contoh, orang sama-sama puasa tapi tingkat ketakwanya menjadi berbeda. Ya, ada yang semakin bertambah takwa, ada yang biasa-biasa saja, ada yang malah ya tetap maksiat. Ya, kalau seandainya la'allakum tattaqun adalah alasan kenapa puasa agar ya kamu menjadi orang bertakwa, itu adalah menjadi alasan puasa itu menjadikan orang takwa, maka harusnya semuanya sama dong. Ya, dalam jumlah banyak orang itu sama. Tapi pada kenyataannya setiap orang mendapatkan beda-beda gitu kan hikmahnya, ketakwaannya juga berbeda-beda, ya kan? Wa hadza ma istalah alaihi bil hikmah, ini yang disebut dengan istilah hikmah, ya. Jadi setiap orang mendapatkan beda-beda meskipun terjadi pada seluruh kaum muslimin, ya, di tengah-tengah kaum muslimin. Fahiya allati tatahaqqaqu jumlatan ya min maqsudi syari', dan ini ya adalah seperti contoh yang terrealisasi secara menyeluruh ya min maksud syari', dari maksud ya, dari tujuan syariat. Misal contohnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan dia itu untuk beribadah, ya, surat Az-Zariyat ayat 56. Fa naqulu ya, maka kami mengatakan al hikmah minal khalqi ibadatullahi subhanahu, maka kami mengatakan bahwasanya hikmah dari penciptaan adalah ibadah. Ya. Kenapa? Karena tingkatan ibadah setiap orang berbeda-beda. Kalau misalkan ibadah itu menjadi alasan penciptaan, ya, maka ya semuanya harus sama dong tingkatnya. Tapi pada kenyataannya di dalam jumlahnya manusia yang banyak, jin dan manusia, ya, setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang beribadah kepada Allah, ada yang bahkan tidak mendapatkan hikmahnya itu, ya, ada yang tidak beribadah kepada Allah. Bahkan tingkatan ibadahnya juga berbeda-beda. Ya, maka itu disebut hikmah, walaisal illah, bukan ilat, alasan. Alasan diciptakan manusia kan beribadah. Li'anal ibadata minal makhluqat, karena ibadah dari seluruh makhluk tatahaqqaqu fi jumlatihim, itu terrealisasi ya di sekumpulan mereka para makhluk, ay min a'dadin minhum, yaitu dari jumlah mereka yang banyak, walakinnaha tatakhallafu fi afrodin minhum, tapi ya ibadah mereka itu berbeda-beda, ya kan, peribadatannya juga berbeda-beda. Ada yang menyembah patung, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah gunung, ya, ada yang menyembah setan, ada yang menyembah roh, ada yang menyembah Allah yang benar, ya, begitu. Amal illatu, nah, adapun ilat, fahiya allati taduru ma'al ma'lul, ilat itu selalu menyertai ma'lul, alasan selalu menyertai apa yang menjadi alasan itu, ya, wujudan wa adaman, baik itu ada atau tiadanya. Ya. Ini masalah usul ya, kaidah usul ya. Fala tatakhallafu, ya, maka kalau misalkan ilat itu seharusnya tidak berbeda-beda. La fil jumlati wala fil afrodi, baik itu dari sekumpulan banyak orang maupun dalam individu. Kalau itu disebut ilat harusnya sama. Ilat harus sama. Madamat al ilatu wal ma'lulu mawjudatain, selama ilat dan maklulnya itu selalu ada, ya, li'anal ilata hiya allati ma min ajliha syarri'il hukmi,
Karena ilat itu, yang dari ilat itu adalah bisa menjadi, atau dari sisi ilatnya sendiri itu adalah sesuatu yang menentukan hukum. Ay al-ba'itsu ala tasyri'il hukmi. Itu sesuatu yang mendorong ya hukum syara, itu ilat. Ya, famisalan contohnya, li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatum ba'dar rusul. Ya, surat An-Nisa ayat 165. Li alla yakuna, agar supaya tidak ada lin-nasi pada manusia, 'ala Allahi atas Allah, hujjatun alasan nanti ketika di padang mahsyar nanti. Ba'dar rusuli, setelah dikirimnya para rasul. Ya, alasan utama Allah mengutus para rasul itu ilat. Ilat Allah mengutus para rasul adalah agar mereka tidak berhujah nanti setelah hari kiamat. Ya, itu alasannya. Sehingga diutuslah oleh Allah para rasul. Fa innal ba'itsa ala irsali rusul. Maka sesungguhnya motivasi utama, alasan utama kenapa diutusnya para rasul huwa an la yahtajan nasu amallahi ala adami ta'atihim. Agar manusia tidak beralasan di hadapan Allah karena mereka tidak taat kepada Allah di muka bumi ini. Agar tidak ada alasan nanti ketika hari kiamat mereka beralasan ya biqaulihim, dengan mereka mengatakan innana lam nakun na'lamu, sesungguhnya kami tidak mengetahui dulu pas lagi di dunia, ma turiduhu minna li'adami irsalika ilaina rusulan, ya, apa maksud engkau menciptakan kami karena engkau tidak mengutus utusan gitu. Kalau Allah SWT tidak mengutus rasul, maka orang-orang akan bisa beralasan kenapa mereka nggak taat. Tapi kalau Allah mengutus para nabi, para rasul, maka tidak ada alasan lagi bagi manusia untuk berhujjah di hari kiamat nanti. Ya, fahuna takunul ayatu, maka di sini maka ayat ini menjadi li alla yakuna linasi 'ala Allahi hujjatun, agar manusia itu tidak beralasan, ya, menjadi illat li irsalir rusul, alasan mengutusan rasul. Faida ursilat rusul, apabila telah diutus para rasul, la takunu linnasi, maka tidak ada bagi manusia hujjatun, alasan, hujjah, fi jami'il ahwali, pada setiap kegiatan, setiap hal. Enggak ada, karena sudah diajarkan oleh para nabi. Jadi ketika nanti di hari kiamat mereka disiksa sama Allah, nggak bisa beralasan dong, karena sudah dikasih tahu ini pedoman hidupnya Al-Quran, tapi mereka nggak mau Al-Quran. Ya, bahkan Al-Quran itu harus diterapkan di setiap lini kehidupan, maka mereka nanti nggak ada hujah lagi. Kan sudah dikasih tahu bahwasanya harus menjalankan syariat ini. Sudah diutus sama Rasul, udah diutus para nabi, udah banyak ulama-ulama yang berdakwah. Kenapa tidak mau diterapkan begitu? Ya. Wa qalu sallallahu alaihi wasallam al-qatilu la yarithu. Nah, ini di dalam hadis juga disebutkan al-qatilu la yarithu. Ya, seorang pembunuh itu tidak bisa mewarisi. Ya, yadullu anal illata li'adamil irsi huwa al-qatlul amdu. Bahwasanya menunjukkan, dari hadis ini menunjukkan bahwasanya alasan utama orang tidak mendapatkan warisan adalah pembunuhan yang disengaja. Anak bunuh bapaknya, maka anak itu tidak dapat warisan. Gitu. Falau qatala ahadul warasah muwarithahu, ya. Seandainya salah seorang di antara kalian, ya, kemudian membunuh, ya, seorang ahli waris, membunuh, ya, muwarithahu, ya, sang pewarisnya atau bapaknya itu atau kakeknya dan sebagainya, amadan, dengan cara sengaja, fa inna hadzal qatil la yarisu, maka pembunuh ini tidak berhak mendapatkan warisan. Ya, fa haitsu kana al-qatlu al-amdu, ya, minal warisi, ya, bagaimanapun ya caranya, ya, pembunuhan itu secara sengaja minal waris, dari orang yang mewarisi, fa inna taurithal qatil la yasihu bihalin, sesungguhnya pemberikan warisan kepada pembunuh maka tidak sah menurut hukum. Fal illatu taduru ma'al ma'luli wujudan wa adaman, maka ilat itu akan senantiasa menyertai maklul, baik itu ada atau tidak ada. Kenapa alasannya orang tidak bisa menerima warisan? Karena membunuh.
Ilatnya adalah membunuh. Ya. Maklulnya adalah ya tidak bisa menerima warisan. Ya. Sehingga karena dia membunuh, ilatnya. Begitu. Ilatnya tidak bisa menerima warisan gara-gara pembunuhan. Maka ya ilat itu selalu berdengan dengan ma'lul. Amma adapun inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Adapun ada ayat mengatakan sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Surat Al-Ankabut ayat 45. Fa innal hikmata minas sholati an-nahyu 'anil fahsya. Maka sesungguhnya hikmah dari salat itu adalah mencegah dari perbuatan keji wal munkar, li'annal munkara qad yaqa'u min ba'dil musallin. Ya, karena kemungkaran itu kadang-kadang terjadi pada orang-orang yang sholat. Ma'wujudi sholati, ya, bersama dengan adanya sholat. Fatus sama istilahan hikmatan, ya, litakhallufiha fi ba'dil afrad. Maka, ya, terhindarnya dari keji dan munkar, ya, mencegahnya dari keji dan munkar itu disebut apa? Hikmah daripada orang sholat, bukan alasan. Kenapa harus sholat agar supaya terhindar dari keji dan munkar? Bukan. Tapi hikmah dari orang sholat itu adalah terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Kenapa disebut hikmah? Karena di setiap individu terjadi perbedaan kadarnya. Ya. Ini kaidahnya adalah annal hikmata minal hukmi tahaqququ jumlatan. Sesungguhnya hikmah dari hukum itu terrealisasi secara menyeluruh. Waqad tatakhallafu 'inda ba'dil afradi, dan kadang-kadang itu juga berbeda-beda dari setiap individu. Wal illatu la tatakhallafu 'anil hukmi, sedangkan ilat itu tidak berbeda-beda dari sisi hukum, fahiya taduru ma'hu wujudan wa adaban. Bahkan ilat itu senantiasa menyertai maklulnya, baik itu ada maupun tidak ada. Mungkin ini lebih mendalamnya nanti di bab ya usul fikih. Walidzalika, oleh karena itulah qulna, kami mengatakan inna sesungguhnya lafaz la'allakum tattaqun wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha wa la'allakum tashkurun, itu semua adalah hikmatun minasyami, hikmah dari orang berpuasa. Walaysat illatan, dan bukanlah itu menjadi ilat. Ya, kama huwa fi istilahil usulin, sebagaimana sering dikatakan oleh para ahli usul. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga ini bisa menambah wawasan kita untuk senantiasa belajar dan terus belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.